guru yang mengajar di daerah-daerah yang tanpa formasi, itu mereka boleh mendaftar di daerah lain. Mereka diberikan kesempatan untuk mendaftar di daerah-daerah lain. Dan tentunya kita akan mengejar formasi. Jadi bahkan untuk guru-guru yang sudah ada di daerah yang tidak ada formasi, kita harapkan mereka akan bisa mendapatkan formasi tersebut di daerahnya masing-masing untuk tahun berikutnya. Masalah kita harus meyakinkan Pemdanya juga. Dan guru-guru yang melewati passing grade, yang lolos seleksi tahun ini, tapi tidak mendapatkan formasi, inilah mereka itu dapat menggunakan nilai hasil tes tahun sebelumnya. Jadi kalau mereka nggak mau mengambil tes lagi, sudah percaya diri dengan skor tesnya, tes itu yang akan valid untuk tahun depan, di mana harapannya formasinya sudah terbuka. Jadi ini banyak sekali kesempatan, gitu. Banyak sekali ronde-ronde dan kesempatan dan fleksibilitas yang diberikan guru honorer, yang bahkan kalau mereka sudah lolos tes seleksi, ronde pertama, mereka skor itu bisa mereka gunakan untuk pemilihan di tahun berikutnya, dan harapannya daerah mereka pada saat itu sudah ada formasinya. Tetapi kalau mereka ingin lebih ambisius, ya benar ya Mas Iwan, kalau mereka ingin lebih ambisius dan mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh juga ya. Jadi kalau mereka ingin mencapai tes yang lebih tinggi sehingga ranking mereka juga semakin tinggi, itu juga diperbolehkan. Jadi benar-benar diberikan kemerdekaan. Kalau ada yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan skor yang lebih tinggi, boleh mengambil lagi, tidak dibatasi, ya, bisa sampai 3 kali. Ini adalah proses di tahun 2021. Seperti kita tahu ada 4 segmen, ya, ada 4 segmen. Ada guru honorer sekolah negeri yang terbesar, honorer THK 2, yang segmen ketiga adalah guru honorer yang dari sekolah swasta, ya, pelamar yang dari swasta, dan juga keempat adalah lulusan PPG. Untuk ujian pertama, seperti kita tahu, ini hanya eksklusif untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer TK 2, ya. Tapi kalau mereka misalnya tidak lulus di ujian pertama, mereka bisa masuk langsung di ujian kedua, ya, di mana mereka akan bergabung tapi dengan 2 grup lain, guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG, ya. Dan yang penting di sini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah swasta itu di ujian kedua hanya dapat melamar di 1 kewenangan, ya, untuk memastikan bahwa memang dari daerah domisilinya, dan untuk peserta yang lulusan PPG, mereka itu melamar sesuai domisilinya. Untuk pilihan lalu setelah itu, ya, misalnya tidak lulus di ujian kedua, bisa ke ujian ketiga, dan di ronde ketiga ini seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Ya, jadi mereka benar-benar bebas untuk memilih lintas daerah. Dan setelah itu pun setelah ujian ketiga kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadinya ini ada banyak tahap-tahapnya Bapak Ibu, di mana kita akan terus mencoba mengisi kekosongan ini. Ya, ini baru tahap 1. Ya, belum sampai tahap 3. Tahun depannya akan ada lagi, proses lagi.